Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joel Julfikar, NIM saya 4142111216, berkuliah di Universitas Mercubuana. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah ilmu bahan dengan judul Integritas Sirkuit. Pertama, masuk ke ringkasan. Di sini terdapat beberapa penjelasan singkat mengenai integrated circuit. Langsung saja, di mana integrated circuit atau disingkat dengan IC adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan, ribuan, bahkan jutaan transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang diintegrasikan menjadi suatu rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Dalam bahasa Indonesia, IC ini sering diterjemahkan menjadi sirkuit terpadu. Ada gerbang logika atau dalam bahasa Inggris disebut dengan logic gate. Adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input masukan menjadi sebuah sinyal output logis. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki dua kode simbol, yakni 0 dan 1. Gerbang logika yang diterapkan dalam sistem elektronika digital pada dasarnya menggunakan komponen-komponen elektronika seperti integrated circuit, dioda, transistor, relay, optik, maupun elemen mekanikal. Terdapat beberapa jenis gerbang logika, yaitu yang pertama terdapat gerbang N, yaitu gerbang N memerlukan dua atau lebih masukan input untuk menghasilkan hanya satu keluaran output. Gerbang N akan menghasilkan keluaran output logika 1 jika semua masukan input bernilai logika 1 dan akan menghasilkan keluaran logika 0 jika salah satu dari masukan input bernilai logika 0. Yang kedua terdapat gerbang OR, yaitu di mana gerbang OR memerlukan dua atau lebih masukan input untuk menghasilkan hanya satu keluaran output. Gerbang OR akan menghasilkan keluaran output 1 jika salah satu dari masukan input bernilai logika 1, dan jika ingin menghasilkan keluaran output logika 0, maka semua masukan input harus bernilai logika 0. Yang ketiga terdapat gerbang NOT. Gerbang NOT hanya memerlukan sebuah masukan input untuk menghasilkan hanya satu keluaran output. Gerbang NOT disebut juga dengan inverter, pembalik, karena menghasilkan keluaran output yang berlawanan atau kebalikan dengan masukan atau inputnya. Berarti jika kita ingin mendapatkan keluaran output dengan logika 0, maka input atau masukan harus bernilai logika 1. Yang berikut gerbang logika keempat, yaitu gerbang logika NAND. Arti NAND adalah not and atau bukan dan. Gerbang NAND merupakan kombinasi dari gerbang AND dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari keluaran output gerbang AND. Gerbang NAND akan menghasilkan keluaran logika 0 apabila semua masukan input pada logika 1, dan jika terdapat sebuah input yang bernilai logika 0, maka akan menghasilkan keluaran output logika 1. Yang kelima ada gerbang NOR. Arti NOR adalah not OR atau bukan OR. Gerbang NOR merupakan kombinasi dari gerbang OR dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari keluaran output gerbang OR. Gerbang NOR akan menghasilkan keluaran logika 0 jika salah satu dari masukan input bernilai logika 1, dan jika ingin mendapatkan keluaran logika 1, maka semua masukan input harus bernilai logika 0. Yang berikutnya ada gerbang XOR, adalah singkatan dari exclusive OR yang terdiri dari dua masukan input dan satu keluaran output. Gerbang XOR akan menghasilkan keluaran output logika 1 jika semua masukan input mempunyai nilai logika yang berbeda. Jika nilai logika inputnya sama, maka akan memberikan hasil keluaran logika 0. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yang ini bukan gerbang NOR ya, melainkan gerbang XNOR. Terdapat salah ketik saat melakukan tugas, yaitu seperti gerbang XOR. Gerbang XNOR juga terdiri dari dua masukan input dan satu keluaran output. XNOR adalah singkatan dari exclusive NOR dan merupakan kombinasi dari gerbang XOR dan gerbang NOT. Gerbang XNOR akan menghasilkan keluaran output logika 1 jika semua masukan atau inputnya bernilai logika yang sama, dan akan menghasilkan keluaran output logika 0 jika semua masukan atau inputnya bernilai logika yang berbeda. Hal ini merupakan kebalikan dari gerbang XOR. Berikut dapat dilihat simbol dan tabel kebenaran dari jenis-jenis
gerbang logika tersebut. Udah lihat ada simbol gerbang N, tabel kebenaran gerbang N, simbol gerbang NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Lanjut ke pembahasan. Di sini terdapat 5 pembahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama adalah integrated circuit. Di mana integrated circuit atau IC merupakan salah satu komponen elektronika aktif. Bahan utama dari IC ialah semikonduktor yang berupa silikon. Bagian IC terdiri dari ratusan sampai ribuan komponen elektronika seperti resistor, kapasitor, transistor, dan dioda yang digabungkan menjadi satu. Pada peralatan elektronika saat ini, IC juga mempunyai peran yang cukup penting. Salah satu pengaplikasian IC yang sangat menonjol ialah pada smartphone, laptop, konsol games. Dengan adanya IC, maka peralatan elektronika yang menggunakannya akan memiliki bentuk yang mungil dan portable. Yang kedua adalah fungsi integrated circuit. Pada dasarnya, fungsi IC terbagi berdasarkan jenis-jenisnya. Utamanya sendiri ada 3, yaitu IC linear, IC digital, dan IC campuran. Dengan demikian, tentunya IC dapat dikatakan mempunyai banyak fungsi sebagai komponen inti dari peralatan elektronika saat ini. Oke, yang ketiga ada jenis-jenis integrated circuit atau IC. Pada umumnya IC mempunyai beberapa jenis yang diantaranya TTL atau transistor logikal, CMOS, dan linear. Di mana IC TTL merupakan salah satu jenis dari IC digital. Jenis IC ini menggunakan transistor sebagai komponen utamanya. Yang kedua ada IC CMOS atau IC complementary with MOSFET, yang merupakan gabungan dari beberapa komponen MOSFET. IC CMOS juga menggunakan sinyal gelombang kotak atau square dan mempunyai 2 kondisi, yaitu 0 dan 1, yang berfungsi sebagai saklar. Fungsi IC CMOS ialah untuk membentuk gate atau gerbang dengan fungsi logika sehingga rangkaian elektronika yang menggunakannya dapat berfungsi secara otomatis. Yang ketiga yaitu ada IC linear. Pada umumnya IC linear berbeda dengan jenis lainnya karena merupakan bagian dari IC digital. Jika pada IC digital menggunakan sinyal kotak, maka jenis ini menggunakan gelombang sinusoida dan berfungsi sebagai amplifier dan penguat. Itu pembahasan topik keempat, yaitu adalah keunggulan integrated circuit, di mana IC telah digunakan secara luas di berbagai bidang. Salah satunya di bidang industri dirgantara, di mana rangkaian kontrol elektronika akan semakin ringkas dan kecil sehingga dapat mengurangi berat satelit. Contoh lain misalnya IC digunakan di dalam mesin penghitung elektronika kalkulator jenis telepon seluler yang bentuknya relatif kecil. Di era teknologi canggih saat ini, peralatan elektronika dituntut agar mempunyai ukuran dan beratnya seringan dan sekecil mungkin, dan hal itu dapat dimungkinkan dengan penggunaan IC. Selain ukuran dan berat IC yang kecil dan ringan, IC juga memberikan keuntungan lain, yaitu dibandingkan dengan sirkuit-sirkuit konvensional yang banyak menggunakan komponen. IC dengan sirkuit yang relatif kecil hanya mengkonsumsi sedikit sumber tenaga dan tidak menimbulkan panas berlebih sehingga tidak membutuhkan pendingin atau cooling system. Yang pembahasan terakhir yaitu yang kelima adalah kelemahan IC. Pada uraian sebelumnya nampak seolah-olah IC begitu sempurna dibandingkan elektronika konvensional, padahal tak ada sesuatu komponen yang tidak memiliki kelemahan. Kelemahan IC antara lain adalah keterbatasannya di dalam menghadapi kelebihan arus listrik yang besar, di mana arus listrik yang berlebihan dapat menimbulkan panas di dalam komponen, sehingga komponen yang kecil seperti IC akan mudah rusak jika timbul panas yang berlebihan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya presentasikan saat ini. Untuk lebih detailnya mungkin sudah saya cantumkan di dalam laporan makalah yang saya sudah buat dalam bentuk Word-nya. Berikut dapat dilihat referensi yang saya ambil untuk membuat laporan makalah ini. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.